Baik, di sini apakah semua audiens sudah hadir, baik ibu menyusui maupun remaja yang akan mengikuti acara penyuluhan ini? Tampaknya semua sudah hadir, baik ibu menyusui maupun remajanya. Baik, akan saya buka. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Azir Saliananda, mahasiswa D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang bertemakan tentang gizi seimbang ibu menyusui serta pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, apakah para audiens itu tahu apa itu gizi seimbang? Mungkin sebenarnya ada yang tahu, cuman malu untuk speak up apa itu definisi gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Selanjutnya itu ada zat gizi utama gizi seimbang. Ada yang tahu gak sih apa itu 3 zat gizi utama pada gizi seimbang? Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang zat gizi utama pada gizi seimbang. Yang pertama itu ada zat tenaga. Zat tenaga ini terdiri dari karbohidrat dan lemak. Selanjutnya itu ada zat pembangun, yaitu terdiri dari protein. Dan yang ketiga itu ada zat pengatur, yaitu terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, selanjutnya saya ada bagan tentang zat gizi utama. Gizi seimbang itu ada 3 yang tadi saya sebutkan, yaitu ada zat tenaga, terdiri dari karbohidrat dan lemak. Bagian ini ada terigu, talas, ubi, kentang, roti, jagung, singkong, beras, dan juga mie. Selanjutnya ada zat pengatur, yaitu yang terdiri dari vitamin dan mineral. Itu ada buah-buahan, tentunya banyak banget vitamin bagi tubuh kita. Sini ada mangga, nangka, jambu air, belimbing, pepaya, jeruk, dan pisang. Untuk sayuran ini itu ada wortel, daun sawi, tomat, daun katuk, daun kangkung, daun singkong, dan daun bayam. Selanjutnya kita ke zat pembangun, yaitu yang terdiri dari protein yang sudah saya jelaskan tadi. Itu di sini ada telur, ikan, hati ayam, udang, ayam, dan susu. Di sebelah sini ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan gizi seimbang pada ibu menyusui. Gizi seimbang pada ibu menyusui dapat diartikan bahwa konsumsi makanan ibu menyusui harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayinya. Gizi seimbang pada saat menyusui merupakan sesuatu yang penting bagi ibu menyusui karena sangat erat kaitannya dengan produksi air susu. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya. Selanjutnya itu ada komponen-komponen dalam ASI diambil dari tubuh ibu, sehingga harus digantikan oleh makan makanan yang cukup pada ibu menyusui. Oleh karena itu, ibu menyusui membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak menyusui dan masa kehamilan. Tetapi konsumsi pangannya tetap harus beraneka ragam dan jumlah porsinya sesuai. Selanjutnya itu ada manfaat gizi seimbang bagi ibu menyusui. Yang pertama, untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, melakukan berbagai proses dalam tubuh. Yang ketiga, mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil. Yang keempat, sebagai cadangan dalam tubuh. Dan yang kelima, sangat erat kaitannya dengan produksi air susu diperlukan untuk pertumbuhan bayi. Nah, ada notes nih buat bagi ibu-ibu menyusui. Jika ibu berhasil memenuhi gizi seimbang,
Saat menyusui, maka pertumbuhan bayi juga akan berhasil dan tubuh ibu bisa menjadi sehat dan kuat, serta kualitas dan kuantitas produksi ASI menjadi baik. Selanjutnya ada kebutuhan gizi seimbang saat menyusui. Yang pertama itu kebutuhan gizi ibu menjadi meningkat dibandingkan dengan tidak menyusui dan pada masa kehamilan. Yang kedua itu ibu dalam 6 bulan pertama menyusui membutuhkan tambahan energi sebesar 500 kalori per hari untuk menghasilkan jumlah susu yang normal. Dan yang ketiga, sehingga total kebutuhan energi selama menyusui akan meningkat menjadi 2400 kalori per hari yang akan digunakan untuk memproduksi ASI dan untuk aktivitas ibu itu sendiri. Dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 6 kali makan, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali makan ringan sesuai dengan pedoman gizi seimbang yang dianjurkan. Selanjutnya itu ada kebutuhan gizi lain yang meningkat selama menyusui, yaitu yang pertama itu ada karbohidrat. Saat 6 bulan pertama menyusui, kebutuhan ibu meningkat sebesar 65 gram per hari atau setara dengan 1,5 porsi nasi. Selanjutnya ada protein. Sangat diperlukan untuk meningkatan produksi air susu. Ibu menyusui membutuhkan tambahan protein 17 gram per hari dengan 1 porsi daging atau 35 gram. 1 porsi dagingnya 35 gram dan porsi tempe 50 gram. Nah, yang ketiga itu ada lemak. Lemak sendiri berfungsi sebagai sumber tenaga dan berperan dalam produksi ASI serta pembawa vitamin larut lemak dalam ASI. Kebutuhan minyak dalam tumpeng gizi seimbang sebanyak 4 porsi atau setara dengan 4 lauk, 4 sendok minyak atau 20 gram. Lemak yang diperlukan untuk ibu menyusui yaitu lemak tak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. Selanjutnya itu ada vitamin dan mineral. Ibu menyusui membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral daripada ibu hamil. Kadar vitamin dalam ASI sangat dipengaruhi oleh vitamin yang dimakan ibu. Jadi suplementasinya vitamin pada ibu akan menaikkan kadar vitamin ASI. Vitamin yang penting dalam masa menyusui adalah vitamin B1, B6, B2, dan B12, vitamin A, iodium, dan selenium. Jumlah kebutuhan vitamin dan mineral adalah 3 porsi sehari-hari kebutuhan sayur dan buah-buahan. Ibu menyusui rentan terhadap kekurangan gizi. Untuk mencegahnya, Anda memerlukan suplemen baik berupa makanan maupun vitamin dan mineral, khususnya vitamin A dan zat besi. Nah, ngomong-ngomong vitamin A dan zat besi ini serta kandungan-kandungan yang lain, vitamin A ini biasanya ibu menyusui itu banyak yang kekurangan vitamin A. Nah, dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin A sebanyak 200.000 IU. Selanjutnya itu zat besi. Makan makanan yang kaya akan zat besi setiap hari. Namun karena tidak mungkin didapatkan hanya dari makanan, maka ibu-ibu sekalian perlu mendapat tambahan zat besi sedikitnya 20-60 mg per hari untuk mengganti simpanan darah yang hilang. Selanjutnya itu ada kalsium. Selama menyusui, kebutuhan kalsium akan meningkat. Ibu menyusui dianjurkan untuk sajian per hari dari produk susu. Bila asupan susu dan olahannya kurang, maka disarankan untuk mengonsumsi suplemen kalsium. Selanjutnya ada yodium. Kebutuhan yodium saat menyusui sedikit lebih tinggi dari saat hamil. Bila saat hamil, direkomendasikan untuk mengonsumsi suplemen iodin, maka hal tersebut harus dilakukan. Selanjutnya nih, untuk pada ibu menyusui ya, bukan untuk para remaja. Ibu sekalian tahu gak sih apa itu ASI eksklusif? Nah, seperti ada yang tahu, cuman bingung mungkin
bagaimana cara menjelaskannya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari ASI. ASI adalah makanan alami pertama untuk bayi dan menyediakan semua vitamin, nutrisi, dan mineral yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan 6 bulan pertama. Tidak ada cairan atau makanan lain yang diperlukan. ASI sendiri merupakan cairan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik dan ASI memiliki bentuk yang paling baik bagi tubuh bayi. ASI juga kaya akan sangat sari makanan yang percepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan untuk bayi yang dibuat menggunakan teknologi masa kini tidak mampu menandingi keunggulan dari ASI. Iya, jadi apapun makanan bayi yang udah dibuat dengan secanggih mungkin, itu tuh nggak ada yang ngalahin dari keunggulan dari ASI sendiri gitu. Ya tentunya ASI itu pasti banyak banget manfaatnya, jadi saya akan sebutkan beberapa manfaat dari ASI eksklusif. Yang pertama ini untuk bayi. Yang pertama itu ada ASI eksklusif merupakan makanan terlengkap dan mengandung zat gizi yang diperlukan untuk bayi. Yang kedua itu mengandung antibodi yang melindungi bayi dari penyakit terutama diare dan gangguan pernafasan. Yang ketiga itu melindungi terhadap alergi. Carnitine mengandung zat yang dapat menimbulkan alergi. Yang keempat, mudah dicerna dan gizi mudah diserap. Yang kelima, dengan memberikan ASI minimal sampai 6 bulan, maka dapat menyebabkan perkembangan psikomotorik bayi lebih cepat. 6. ASI dapat menunjang perkembangan penglihatan. 7. Dengan memberikan ASI, maka akan memperkuat ikatan batin ibu dan bayi. Yang ke-8, mengurangi kejadian karies dentis dikarenakan kadar laktosa yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang ke-9, bayi yang diberi ASI lebih mampu menghadapi penyakit kuning. Bayi yang lahir prematur lebih cepat menaikkan berat badan dan membutuhkan otak pada bayi jika diberi ASI. Dan yang ke-10, aman dan terjamin kebersihannya karena langsung dari sumbernya. Selanjutnya, manfaat ASI eksklusif bagi ibu para sekalian. Yang pertama itu isapan bayi membuat rahim ibu lebih cepat kembali seperti sebelum hamil dan mengurangi resiko perdarahan. Yang kedua itu lemak di sekitar panggul dan paha ditimbun pada masa kehamilan berpindah ke dalam ASI sehingga ibu lebih cepat langsing kembali. Nih, ini adalah cara kurus tanpa harus olahraga. Ibu yang menyusui dapat mengurangi resiko terkena kanker rahim dan kanker payudara. Selanjutnya, ASI lebih praktis karena ibu bisa berjalan-jalan keluar rumah tanpa harus membawa banyak perlengkapan seperti botol, kaleng susu formula, dan air panas. Yang kelima, ASI lebih murah karena ibu tidak perlu membeli susu formula kan, karena kan ya langsung dari kita memang punya gitu. Yang menyusui bayinya memperoleh manfaat fisik dan emosional. Terus yang ke-8, menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi. Ke-9, mengurangi perdarahan setelah persalinan. Yang ke-9, mempercepat pemulihan kesehatan ibu. Dan yang ke-10, mengurangi resiko karena kanker payudara. Selanjutnya yang pasti dalam pemberian ASI eksklusif tuh ada plus minusnya. Di sini saya akan memberitahu nih apa aja sih kendala-kendala dalam pemberian ASI eksklusif. Yang pertama itu kurang dimengertinya konsep dan pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayinya. Yang kedua itu ada pendapat bahwa dengan pemberian ASI bentuk payudara akan berubah. Dan yang ketiga, kurangnya waktu bagi wanita bekerja untuk memberikan ASI-nya secara langsung. Biasanya tuh
kalau ibu-ibunya bekerja beli stok-stok gitu di kulkas gitu, jadi nggak secara langsung untuk memberikan hasilnya. Yang keempat itu tidak adanya sasaran dan prasarana yang menunjang untuk memeras ASI di tempat ibu kerja. Yang kelima, adanya pelanggaran cara promosi tertentu yang dapat menyesatkan para ibu untuk mempercayai bahwa susu formula dan tersebut sama baiknya dengan ASI. Jadi mungkin banyak ibu-ibu di luar sana yang mengetahui nih bahwa susu formula sama aja kok kayak ASI, sama-sama bagusnya gitu. Sedangkan itu jauh berbeda teman ibu-ibu sekalian. Ya karena ASI sendiri kan sebenarnya itu adalah darah. Yang beda dong, susu formula ya udah ada racikannya sendiri gitu. Kalau susu ASI itu kan udah langsung dari sumbernya. Faktor-faktor yang memenuhi pemberian ASI eksklusif, yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai hal sesuatu. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan melalui panca indera manusia yakni seperti indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, dan perasa. Yang kedua itu ada sikap. Sikap itu sendiri adalah respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat tetapi dapat ditafsirkan dengan terlebih dahulu dari yang tertutup. Yang ketiga itu pekerjaan. Pekerjaan ini adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh responden atau ibu-ibu sekalian sehingga memperoleh penghasilan untuk menunjang kehidupannya dan keluarganya. Yang keempat itu dukungan suami. Menyusui bukan semata-mata tanggung jawab ibu yang melahirkan. Fungsi ibu dalam menyusui bayi dapat digantikan oleh suami, tetapi suami juga memiliki peran penting memberikan dukungan bagi ibu. Fungsi ibu dalam menyusui bayi tidak dapat digantikan oleh suami, tapi suami itu dapat membantu dengan memberikan dukungan kepada istrinya. Karena ibu sudah mencapai keberhasilan menyusui. Karena kan suami kan gak tahu ya kita gimana sih susahnya gitu memberikan ASI. Selanjutnya itu ada usia. Usia dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan emosi seseorang. Usia sendiri yang lebih dewasa umumnya memiliki emosi yang lebih stabil dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Misalnya pada ibu yang usianya terlalu muda ketika hamil bisa menyebabkan kondisi fisiologi dan psikologisnya belum siap nih menjadi ibu. Jadi hal ini sangat mempengaruhi kehamilan dan pengasuh anak. Jadi atau biasa disebut juga baby blues. Kadang tuh ada yang saking belum siapnya dia sampai ada kasus seperti bunuh diri karena dia belum siap untuk mengasuh anaknya sendiri. Jadi mungkin dia kaget atas perubahan kehidupannya kan. Kalau muda kan masih asik-asik, dia sudah mengurus anak. Baik, tidak terasa ya sudah hampir 20 menit kita melakukan penyuluhan ini. Terima kasih terhadap semuanya yang sudah hadir dalam acara penyuluhan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita dapat kembali bertemu untuk melakukan penyuluhan di lain hari. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.